Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara 10 yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Nah, pertama-tama seperti biasa kalian buka software QGIS kalian masing-masing. Terus kalian add data dari data vektor yang udah aku share. Nah, kalian pertama-tama add dulu SHP dari Kelurahan Wonosari. Nah, setelah itu kalian add data dari beberapa parameter. Pertama kita add penggunaan lahan sambil kita klik CTRL. Terus kelerengan. Terus jenis tanah. Terus curah hujan. Sama yang terakhir topografi. Setelah itu kita klik open. Lalu kita klik add. Nah, kalau udah muncul semua di sebelah kiri kayak gini, kita lanjut ke scoring. Yang pertama, kita bakal scoring penggunaan lahan. Caranya itu klik kanan, terus kita open atribut tabel. Nah, di sini udah kelihatan penggunaan lahannya apa aja. Terus kita klik toggle editing mode. Terus kita klik new file. New field di sini. Terus kita namain score_PL atau penggunaan lahan. Terus di sini lengthnya kita ganti 30. Terus kita klik OK. Setelah muncul kayak gini, kalian bisa langsung mulai scoring. Jadi kalau di PPT itu kan sawah nilainya 5. Terus kita next ke pemukiman, itu nilainya 2. Terus tubuh air, nah tubuh air ini kan di PPT nggak ada. Tapi kita bisa masukin tubuh air ke perairan, jadi kita skornya 1. Terus kebun ini tuh 3. Sama hutan ini tuh 3. Nah kalau udah kalian jangan lupa untuk save, edit. Nah setelah itu kita bisa close aja. Terus kita scoring yang kedua itu kelerengan. Caranya sama, kita klik toggle editing mode, terus kita tambahin field baru. Kita namain score slope. Slope itu sama aja kelerengan. Jangan lupa lengthnya diganti 30. Nah, habis itu kita lanjut scoring aja. Yang pertama itu 0 sampai 8% itu skornya 1. Terus 8 sampai 15 itu 2. Terus 15 sampai 25% itu 3. Terus 25 sampai 45% itu 4. Dan lebih dari 45% itu 5. Setelah itu jangan lupa di save. Habis itu bisa di close, terus kita ganti parameter jenis tanah. Dilakuin cara yang sama kayak parameter sebelumnya. Nah, di sini karena jenis tanahnya latosol, jadi itu nilainya 2. Setelah itu kita save edit, terus kita close. Habis itu kita lanjut ke curah hujan. Lakuin cara yang sama. Nah, di sini karena curah hujannya itu 2000, jadi kita masukin dia ke skornya 2. Terus kita save. Habis itu kita masuk ke parameter terakhir yaitu topografi.
Nah, di sini kan nilainya 0 sampai 200, berarti dia masuknya ke skornya yang 1. Setelah itu jangan lupa buat di save. Nah, kalau kita udah tambahin semua, selanjutnya kita intersect semua data yang ada di sini. Caranya yaitu vektor, terus geoprocessing tools, terus kita klik intersection. Nah, yang pertama kita input dulu yang paling pertama ya, topografi. Terus overlay layernya ini tuh kita pilih yang Kelurahan Wonosari. Habis itu kita jangan lupa simpan di satu folder praktikum kalian. Habis itu kita klik run aja. Nah, kalau udah muncul kayak gini, kita intersection lagi. Tadi kan udah topografi. Nah, terus kita ke intersection lagi. Di sini inputnya kita pilih intersection 1. Terus overlay layernya kita pilih input layernya itu kita pilih parameter yang kedua, misal penggunaan lahan. Terus overlay layernya itu intersection 1. Terus jangan lupa buat di save. Kita namain intersection 2. Terus save, terus run. Nah, kalau udah kita lanjut buat intersection parameter selanjutnya. Karena tadi topografi sama penggunaan lahan udah, jadi kita ke kelerengan. Terus lanjut ke parameter yang belum di-intersect. Karena tadi udah kelerengan, sekarang kita intersect jenis tanah. Terus lanjut buat parameter yang terakhir, yaitu curah hujan. Kita intersect lagi, jangan lupa buat di save. Nah, yang terakhir ini kita namain intersection final. Oke, jadi kita udah punya intersection dari semua data yang ada di sini. Kita klik kanan, terus open atribut tabel. Nah, di sini udah ada semua data parameter. Jadi karena kita udah punya semua data di satu atribut tabel, kita klik toggle editing mode. Nah, di sini kita mau scoring total. Jadi pertama-tama kalian klik toggle editing mode tadi, terus kalau udah on, kita klik open field calculator. Nah, di sini kalian
jangan lupa buat centang yang create new file. Nah, terus kita namain skor total. Nah, di sini kita masukin scoring dari parameter yang udah kita skor tadi. Yang pertama dulu, kita masukin skor CH. Terus kita plus, kita masukin lagi skor PL, kita plus, kita masukin lagi skor slope, terus kita tambah skor jenis tanah, terus di plus, yang terakhir kita tambah skor topografi. Nah, kalau udah, kita klik apply, terus oke. Nah, kalau udah berhasil, nanti di sebelah sini bakal tertera skor totalnya. Kita klik 2 kali biar dia urut dari yang kecil ke yang besar. Nah, kalau kita udah punya skor totalnya, sekarang kita bikin interval kelas dari skor total ini. Pertama-tama kalian siapin Excel ataupun spreadsheet. Nah, kemudian kalian tulis interval kelas. Terus di bawahnya kita tulis nilai minimum, terus nilai maksimum, jadi di terakhir nih baru interval kelas. Nah, di sini kita bisa lihat kalau nilai minimumnya itu 7 dan nilai maksimumnya itu 15. Maka dari itu kita pindahin ke spreadsheet. Nilai minimum 7, terus nilai maksimumnya 15. Nah, cara buat interval kelas itu sama dengan nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Jangan lupa buat dikurung dulu. Terus dibagi 3. Nah, kita dapat interval kelasnya 2,6. Selanjutnya kita bikin kategori rendah, sedang, dan tinggi. Nah, di sini karena interval kelasnya itu 2,6, jadi kita bikin interval yang selisihnya itu 2,6. Tapi karena di sini nggak mungkin 2,6, jadi kita buat interval kelasnya. Jadi kita bulatin 2,6 ini ke 3. Jadi interval kelasnya itu 3. Nah, nilai rendahnya itu berarti kita isi 7 sampai 7, 8, 9. Terus 10 sampai 12. Terus 13 sampai 15. Nah, jadi kita udah punya interval kelasnya. Kalau kategori rendah itu nilainya 7 sampai 9, kategori sedang itu nilainya 10 sampai 12, dan kategori tinggi itu nilainya 13 sampai 15. Nah, kalau udah kita balik ke QGIS-nya lagi, terus kita di sini tambahin field baru, judulnya kerawanan. Nah, tapi di sini type-nya kita ganti ke teks. Habis itu kita oke. Nah, di sini udah muncul kerawanan. Terus kita klik Open Field Calculator. Jadi sebelum kita Open Field Calculator, kita select by expression dulu, pakai select features using an expression. Di sini kita tulis skor total
Jangan lupa dipakein kurung 2. Terus karena kita mau cari dulu interval yang nilainya rendah, kan 7, 8, sama 9. Jadi di sini kita bisa klik skor total kurang dari sama dengan 9. Nah, kita cari skor total kurang dari sama dengan 9, nanti bakal keselek kayak gini kan. Nah, terus kalau udah keselek kayak gini, kita buka field kalkulator. Nah, di sini kita klik yang update existing file. Terus di sini kita pilih yang kerawanan. Nah, terus kita klik, petiknya satu aja. Terus kita kategoriin dia jadi rendah. Nah, kalau udah kita apply. Oke, jadi di sini udah otomatis langsung keisi. Kalau skor 7 sampai 9 itu kategorinya rendah. Nah, kita lakuin hal yang sama buat kategori sedang dan tinggi. Nah, kalau udah keselek, kita klik open field kalkulator lagi, terus kita namain jadi sedang. Kalau udah kita apply. Jangan lupa buat dicentang update existing field-nya, sama kita pilih kerawanan, terus kita apply. Oke, next yang tinggi. Kita lakuin hal yang sama. Oke, jadi udah di scoring semua. Ada rendah, sedang, sama tinggi. Selanjutnya kita clear selected dulu. Terus jangan lupa di save edit. Nah, terus jangan lupa dimatiin toggle editing modenya. Nah, lanjut. Jadi kalau kalian udah dapat intersection final tadi, selanjutnya kita dissolve pakai geoprocessing tools, terus dissolve. Nah, di sini input layernya kita pilih intersection final, terus dissolve fields-nya kita pilih yang kerawanan. Kita klik OK, terus jangan lupa buat di save.
Nah, terus kita save, terus kita run. Oke, jadi kita udah dapat intersection yang udah di solve. Nah, terus kita lihat dulu open atribut tabel. Nah, di sini bakal ada 3 kategori, yaitu tinggi, rendah, sedang. Nah, kemudian kita klik kanan, terus kita ke properties. Nah, di sini single simbolnya kita ganti kategoris, terus value-nya kita pilih yang kerawanan. Nah, kalau udah kita classify. Yang ini di uncentang aja, terus kita apply. Nah, kita sesuaiin lagi warnanya. Di sini rendah kita kasih warna hijau. Terus di sedang kita kasih warna kuning. Terus kita kasih warna kuning. Terus yang tinggi kita kasih warna merah. Nah, kalau udah, ini udah jadi peta kerawanan bencana longsor. Tapi yang ini peta kerawanan tak tertimbang. Nah, kita bakal bikin lagi yang versi tertimbang. Nah, tadi kan kita udah bikin peta kerawanan tak tertimbang. Nah, sekarang kita bikin peta kerawanan tertimbang. Caranya yaitu ini diklik kanan, terus kita ke open atribut tabel. Nah, terus di sini kita aktifin toggle editing modenya. Terus habis itu kita ke open field calculator. Nah, di sini kita namain dulu. Karena tadi aku udah bikin skor total, sekarang aku bikin skor total yang kedua. Terus buat output field type-nya itu dipilih yang desimal. Nah, habis itu kita ketikin sesuai bobot di PPT. Buat curah hujan bobotnya kan 0,3. 30%. Jadi kita tulisnya 0,3. Terus dikali skor CH. Terus ditambah habis itu kemiringan lereng kan bobotnya 25%, jadinya 0,25 dikali skor slope. Terus ditambah topografi atau ketinggian kan skornya 10%, jadinya kita tulis 0,1. Terus ditambah jenis tanah itu 15%, jadi kita tulisnya 0,15. Nah, yang terakhir itu penggunaan lahan. Skornya 20%, jadi kita tulis 0,2. Nah, kalau udah kita apply, terus kita oke. Nah, nanti di sini bakal tertampil skor total yang kedua. Nah, kita klik 2 kali biar urut. Jadi nilai minimumnya kan 1,45. Nilai maksimumnya 3,25. Terus kita pindahin ke spreadsheet atau Excel. Nah, di sini kan nilai minimumnya 1,45. Jadi interval kelasnya nilai maksimum dikurangi nilai minimum dibagi 3. Hasilnya 0,60.
Terus kita bikin interval kayak yang tak tertimbang. Jadi 1,45 ditambah 0,60, terus nanti seterusnya sampai kita dapat 3 kelas. Terus kalau udah, kita balik ke QGIS-nya lagi. Kita bikin field baru. Kita namain kerawanan 2. Oh ya, lagi jangan lupa diganti 30. Terus type-nya jangan lupa diganti teks. Terus kita oke. Habis itu bakal muncul field kerawanan 2. Habis itu kita lakuin hal yang sama kayak yang tak tertimbang, kita select by expression. Nah, terus kalau udah, kalian jangan lupa save. Habis itu kita keluar dari atribut tabel. Nah, di sini kita kan tadi udah intersect baru. Nah, kita bikin lagi di solve-nya. Input layernya intersection final. Terus di field-nya kita pilih yang kerawanan 2. Terus jangan lupa di save. Terus langsung di run aja. Nah, kita kita ke properties. Terus kita ganti kategoris. Value-nya kita pilih yang kerawanan 2, terus kita classify.
Bisa di-apply. Terus jangan lupa buat diganti warnanya. Nah, jadi kita udah punya peta kerawanan longsor tertimbang sama peta kerawanan longsor tidak tertimbang. Bisa diubah namanya aja. Nah, kalau udah, jangan lupa buat di layout kerawanan tidak tertimbang sama di layout yang kerawanan tertimbang. Mungkin cukup sekian dari acara 10. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga sukses.